Polda Sumut menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di lapangan Mapolda Sumut, Selasa 17 September 2024. Kegiatan itu dihadiri Kapolda Sumut, Wakapolda Sumut, serta perwakilan dari Kajati Sumut, BNNP Sumut, dan beberapa pejabat terkait lainnya. Konferensi ini juga melibatkan berbagai media nasional dan lokal yang meliput secara langsung. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengungkapkan 1 bulan ini Polda Sumut dan jajaran berhasil mengungkap 578 kasus dengan 713 tersangka. Dengan barang bukti 175,63 kilo sabu, 218,39 kilo ganja, dan 33.008 butir pil ekstasi. Ini bisa menyelamatkan 1,6 juta masyarakat. Kami sampaikan, kami tidak akan ragu-ragu, kami akan melakukan tindakan keras terhadap pelaku jaringan narkoba, karena narkoba merupakan salah satu sumber kejahatan, tegas Kapolda. Dalam pengungkapan terbaru, terungkap berbagai jaringan narkoba, baik internasional maupun nasional. Dengan adanya upaya penindakan sangat keras ini, akan adanya penurunan tindak kejahatan di Sumut ini, tambah Kapolda. Para tersangka yang terlibat dihadapkan pada ancaman hukuman berat sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidana meliputi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara antara 4 hingga 20 tahun, serta denda yang bervariasi dari 800 juta hingga 10 miliar rupiah. Rekan media massa, sebelum bisa menyampaikan kasus ini, saya mau menyampaikan beberapa maaf yang sangat besar karena kegiatan saya dari pagi tadi sampaikan siang ini begitu padat bersama dengan anggota DPRD yang baru dan tidak semua sekalian, kita berdiskusi di sana dan baru jam 2 inilah kami bisa selesai melaksanakan kegiatan di Medan. Hari ini, rekan sekalian, saya akan menyampaikan press release terkait dengan narkoba. Mengapa saya sampaikan secara langsung? Karena komitmen Polda Sumut terkait dengan pemberantasan narkoba sangat kuat. Kami, Polri, dibantu dengan Pak Pangdam, Pak Kajati, Pak PJ Gubernur, dan Ketua Pengadilan kompak memberantas peredaran narkoba. Jadi kami tidak main-main lagi, karena kami didukung oleh semua Forkopimda dan masyarakat. 1 bulan ini, kami Polda Sumut telah berhasil mengungkap sekitar 578 kasus dengan tersangka sejumlah 713 tersangka. Dengan barang bukti totalnya 175 kilo sabu, kemudian ganja 218 kg, dan ekstasi sebanyak 33.000. Ini bisa menyelamatkan 1,6 juta pengguna. Jadi kalau barang-barang ini sampai ke pasar atau ke masyarakat, 1,6 juta berhasil diselamatkan. Kalau total dari mulai Januari sampai September ini, yang mudah kita sita barang bukti sebanyak 600 kg sabu. Terjadi pergeseran distribusi jaringan yang tadi melalui Sumatera, informasi berkembang saya melalui wilayah tengah. Namun dalam kegiatan ini Polda Sumut bersama dengan TNI dan Forkopimda semua terus lakukan penegakan hukum, baik di laut, di darat, di bandara. Kita tidak akan henti-hentinya untuk tetap melaksanakan penegakan hukum. Dan tentunya kami didukung oleh teman-teman dari JPU, Kejaksaan, dan hukuman yang akan diberikan kepada para pengedar sangat berat. Kalau nggak salah sudah hampir 50 orang lebih dihukum dengan hukuman mati. Dan kami sampaikan tidak ragu-ragu melakukan tindakan keras terhadap para pelaku-pelaku jaringan narkoba, karena ini menjadi salah satu faktor utama terjadi kejahatan. Dengan adanya upaya-upaya penindakan yang sangat keras dan kontinu, kita ketahui bahwa adanya penurunan tingkat kejahatan di wilayah Sumut ini. Kita bersama-sama mendoakan dan dukungan masyarakat, informasi pada
petugas yang ada untuk bisa memberantas jaringan narkoba. Ini salah satu ya, para pelaku ini ada di belakang semua ya. Kalau ada pengedar jaringan itu sebanyak 610 tersangka dan 103-nya adalah tersangka pengguna. Nah, kalau pengguna nanti akan dilakukan upaya rehabilitasi sesuai dengan undang-undang. Ini akan saya sampaikan dan tolong dukung kami ya untuk memberantas narkoba ini ya, karena narkoba adalah musuh kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan kita sama-sama kita nyaksikan bagaimana barang-barang ini kita musnahkan dan akan coba cek ya. Ini semuanya asli. Tidak ada yang kita main-main terhadap barang bukti. Kalau ada yang dengar, ada polisi main-main barang bukti, laporkan saya dan akan saya tindak. Saya tidak main-main terhadap ini, ya. Nanti kita buktikan saja apakah ini Pak ini asli bukan. Silahkan ada tes kitnya, ya. Ini saya dan saya Pak Waka dan Dir Narkoba sudah memastikan bahwa barang-barang ini barang-barang asli yang disita dari para tersangka sini, ya. Dan tidak ada barang-barang yang digelapkan ataupun tukar menukar, tidak ada. Ya, saya tegas ini, saya berani tindakan apabila ada anggota saya yang bermain-main terhadap narkoba. Laporkan dan akan ditindak oleh kami untuk penegakan hukum yang kuat. Demikian tesis dari saya hari ini. Bisa nanti langsung disampaikan oleh Pak Adi. Silakan. Ganti misalnya. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda, ini adalah diduga sabu-sabu, tetapi setelah kita lakukan pengecekan, awalnya tadi yang berwarna kristal putih, setelah diberikan ditetesi dengan bahan kimia tertentu, alat penguji untuk narkotik, memberikan warna orange kecoklatan. Dan ini adalah positif kandungannya metamfetamin, golongan 1, Undang-Undang Narkotik nomor 35 tahun 2009. Metamfetamin. Ya. Oke. Baik. Jelas ya rekan-rekan media. Satu lagi mana? Satu lagi coba. Mana mau mana? Satu lagi untuk sabu silakan. Mana? Barang bukti yang mana sini? Kamu pilih aja mana? Sini. Mau enggaknya apa itu? Hah? Ini ada ganja juga. Ada ganja. Enggak biar sabu atau apa? Sabu boleh. Atau sabu boleh. Boleh mana kamu pilih? Jangan ini palsu lagi. Stasi ada. Stasi. Masuk ke selmu itu. Ini stasi ini, mau ambil sendiri. Saya jadi makan nanti. Awas, Brad. Masih makan. Sini dulu, Brady. Nanti menyaksikan hasilnya nanti. Yang di tengah, Brad. Pinggir. Dapat kami jelaskan bahwa bahan kimia yang tersedia ini akan tidak memberikan reaksi, tetapi bukan berarti ini negatif. Kami sudah melakukan uji laboratorium terhadap sampel ini dan hasilnya adalah mefedron. Memang dia dengan bahan kimia ini dia tidak sensitif. Kami akan mencoba untuk memeriksa dengan alat ini, karena ini adalah alat yang kami gunakan untuk uji pendahuluan sebelum nanti kami lakukan uji konfirmasi. Tetapi untuk kita ketahui bersama bahwa ekstasi ini telah diuji di laboratorium forensik dan berita acaranya sudah keluar. Isinya adalah mefedron. Mefedron itulah adalah narkotik golongan 1 yang tercover dan merupakan narkotik desain yang baru, tercover dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2023. Masuk narkotik ya? Siap, Jenderal. Ini, golongan 1. Siap, Jenderal. Oke. Yang dimusnahkan rekan-rekan saya ini sudah habis, menunjukkan alat semuanya, alat pemusnahan atau pembakaran. Sedangkan untuk barang bukti yang sisa ini, silakan para penyidik. Kalau Polri melakukan upaya penindakan
terhadap para pelaku jaringan narkoba. Tentunya Polri memiliki fakta-fakta hukum yang ada. Ada barang buktinya, ada saksinya, ada petunjuk sesuai dengan Tuhan. Kalau itu menjadi pengedar ataupun jaringan itu menjadi tokoh salah satu lembaga masyarakat, kita buktikan dulu ada tidak jaringan itu masuk ke sana. Apakah ada barang buktinya? Apakah ada aliran dananya? Apakah ada hubungan dengan para jaringan yang ditangkap? Dan harus buktikan dulu. Jadi para tersangka yang ada di belakang ini nggak main-main. Ada dugaan kuat terhadap peredaran narkoba. Jadi tidak ada lagi namanya tanpa ada bukti ditangkap, tanpa ada barang bukti ditahan, tidak ada lagi. Ya, ini ada fakta-faktanya semuanya. Ya, jadi saya harapkan, saya sampaikan bahwa apabila Polri sudah melakukan proses penegakan hukum yang kuat dan benar, semua sesuai dengan Tuhan. Ya. Lagi? Pos kota silakan. Ya. Selamat siang Pak, mohon izin saya Dedi dari media okemedan.com. Pak, dari 578 kasus yang sudah kita ungkap Pak, melihat barang bukti yang cukup banyak, apakah ada penerapan TPPU Pak untuk penyitaan aset mungkin dari para tersangka? Baik, ya, tindak pidana pencucian uang sudah mulai kita terapkan dalam para pelaku jaringan, ya, jaringan narkoba ini. Ya, karena TPPU ini tentunya kita harus minta bantuan dukungan dari PPATK. Satu perkara sudah kita ajukan TPPU-nya, karena kita harus lihat dulu data terkait dengan transaksi keuangannya. Saya mohon bantuan kepada PPATK dikirimkan datanya. Saat dikirimkan datanya kita analisa, itu diterapkan tindak pidana pencucian uang. Dan kita akan lakukan terus, ya, para pelaku ini. Kalau pada jaringan-jaringan yang dengan yang banyak, tentu akan kita terapkan dengan TPPU. Ini akan terus dilakukan, ya, demi terciptanya kekuatan hukum yang baik untuk memusnahkan semua pengedar narkoba di wilayah Sumut. Ya. Kemudian Pak, waktu di awal-awal pemerintahan Bapak kemarin kita ada melakukan tindakan tegas Pak. Bagaimana itu diberlakukan? Tindakan tegas terukur. Ya, tentunya kita akan sampaikan, ya, kita akan upayakan paksa yang tegas dan terukur. Lanjut, kita tetap lanjut, ya, jangan main masalah narkoba dan juga akan terus berlanjut, ya, Pak. Baik. Satu lagi silakan, Pos kota. Satu lagi cukup ya. Terima kasih Pak Jenderal. Izin saya nama Jul dari Inilah Medan.com. Ingin kami pertanyakan, selain dari tindakan keras itu, apa kira langkah-langkah selanjutnya untuk menekan peredaran narkoba khususnya di Sumatera Utara? Terima kasih. Baik, rekan wartawan sekalian, bagus sekali pertanyaannya. Dalam rangka penindakan terhadap narkoba, tentunya kita mempunyai sistem memberantas mulai dari hulu, peredaran dan hilirnya. Tadi hilirnya kita tangkap orang yang ditangkap. Hulunya kita akan terus melakukan kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi, berupa informasi, koordinasi, kolaborasi dengan teman-teman dari sisi lain. Penegakan hukum ini bukan saja di sini, ya Pak, ya, tetapi kita kembangkan ke sekolah-sekolah untuk bisa melakukan deteksi dini dan antisipatif bahwa mereka jangan sampai masuk ke anak-anak muda yang sekarang kita kasih, kita sayangi. Dari segi importasinya pun, ya, tadi saya sampaikan bahwa memang kita upaya tangkap di laut sudah ada, di darat tidak ada, dan kita kembangkan lagi ke wilayah lainnya. Jadi penindakan ini, rekan sekalian, tentu akan berkelanjutan. Upaya-upaya importasi, upaya-upaya peredaran yang baru nanti akan didapat lagi, ya. Polri bersama dengan instansi terkait tetap melakukan kolaborasi, mengungkap berbagai jaringan narkoba yang dengan berbagai sistem dan modus yang baru. Ini akan kita terus kembangkan. Ini baru 1 bulan, dan bulan depan kita akan rilis lagi. Banyak lagi yang kita ungkap, karena data yang kita dapat adalah kegiatannya banyak, tapi mungkin barang buktinya lebih kecil daripada tahun lalu. Ini ada menandakan adanya perubahan dinamika distribusi. Ya, dulunya kita lewat kita nih, lewat dari Langkat, lewat dari Tanjung Balai. Nah, ini sudah mulai mereka dengan adik kuat kegiatan-kegiatan di lapangan, mereka beredar
beralih kepada wilayah tengah. Nah ini data-data informasi yang kita dapat dari Direktorat Narkoba di Bartim sana, adanya perubahan dinamika terkait berdistribusi. Tetap kita akan terus bergerak, berjuang untuk memberantas narkoba supaya Sumut ini bebas dari narkoba. Bantu kami dibantu oleh semua stakeholder yang ada, ya. Dan ini menjadi komitmen kami dalam melakukan penindakan terhadap narkoba. Demikian mungkin dari saya, nanti ada hal-hal lain silakan ditambah oleh Pak Kabid Humas ya, dan di narkoba masalah teknisnya gimana tangkapannya, orang ini siapa ya ini ya, supaya nanti dijelaskan oleh Pak Dinarkoba. Terima kasih perhatiannya, sekali mohon maaf atas keterlambatan saya, ini karena kegiatan-kegiatan di Forkominda sangat padat ya, karena dinamikanya kegiatan cukup banyak dan saya baru selesai keluar langsung ke sini, masih menggunakan pakaian PDU karena sama PDU ini kita gunakan di lembaga yang mulia di DPRD. Saya juga karena menghadapi teman-teman media ini saja menggunakan PDU ya, karena saya anggap teman-teman sekalian ada hal yang bagus yang kita hormati. Terima kasih perhatiannya. Baik, terima kasih.